Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin lagi pelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai buku besar. Sebelum kita lanjut membahas mengenai buku besar, kita sedikit mereview kembali tentang jurnal umum. Di sini ada contoh soal yang sudah pernah Bapak berikan waktu dulu di kelas. Ini ada beberapa transaksi. Yang pertama, Raka menyetor uang tunai sebesar 14.250.000. Ini akan dicatat sebagai kas dan bertambah di sebelah debit. Selanjutnya, perlengkapan 6.300.000 ini juga sama dicatat dalam sisi sebelah debit sebesar 6.300.000. Selanjutnya peralatan juga sama dicatat di sisi sebelah debit sebesar 11.250.000. Selanjutnya mobil sebagai modal usaha ini dicatat sebagai kendaraan sebesar 264.750.000 di sebelah debit. Nah, di kreditnya apa? Di kreditnya nanti dicatat sebagai modal dengan jumlah 296.550.000. Ya, seperti itu. Nih, hasilnya seperti ini. Selanjutnya di transaksi tetap masih tanggal 1, tapi transaksi yang kedua, membayar sewa kios untuk masa 1 tahun, maka dia akan dicatat sebagai sewa dibayar di muka sebesar 7.200.000. Itu di sisi sebelah debit, dan di kreditnya dia dicatat sebagai kas. Karena kasnya berkurang, maka dia dicatat sebagai kas. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekarang baru kita mulai membahas mengenai buku besar. Ya. Kalau kalian udah ingat tentang jurnal umum, kita akan lanjut ke buku besar. Pengertian dari buku besar itu sendiri adalah kumpulan akun untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum. Jadi buku besar itu sama dengan rangkuman jurnal umum. Nah, apa aja syaratnya menulis buku besar dan bagaimana kolomnya? Ini udah ada kolomnya. Ini contoh kolom buku besar. Yang pertama, pastikan kalian menulis nama akunnya. Ini nggak boleh lupa, tulis nama akunnya. Setelah itu catat tanggal transaksinya. Tanggal transaksi ini kalian sesuaikan dengan yang ada di jurnal umum ya. Terus beri keterangan secara singkat seperti yang ada di jurnal umum atau transaksi yang terjadi. Setelah itu kalian juga jangan lupa menulis nomor akun. Nah, nomor akun ini misalkan nama akunnya kas. Kas itu kan nomor akunnya 111. Jadi nanti sini tulis kas, nomor akunnya kalian tulis 111. Itu jangan sampai lupa. Dan ref itu adalah tabel dari jurnal umumnya. Kalau jurnal umumnya kayak yang ini,
jurnal umumnya cuma ada satu tabel, maka refnya ditulis 1 ya, jangan kalian tulis 2 karena tabelnya cuma ada 1. Tapi kalau tabelnya ada 2, 3, maka bisa kalian tulis. Kalau transaksinya itu berada di tabel kedua, maka kalian tulis 2. Tapi berhubung di sini cuma 1, jadi tulis saja 1. Selanjutnya kita langsung ke contohnya. Nah, ini ada beberapa contoh buku besar. Pada transaksi yang pertama, di situ ada 3 jenis akun, yaitu ada akun kas, akun perlengkapan peralatan kendaraan, dan akun modal. Akun kas ini kita masukkan dulu ke buku besar. Kita buat buku besar tentang kas. Jadi semua transaksi yang ada di jurnal umum ini yang berkaitan dengan kas dimasukkan ke dalam buku besar kas. Di sini contohnya transaksi tanggal 1 Juli. Ada akun kas. Kita masukkan ke buku besar. Nah, ini setor modal, keterangannya jangan lupa kasih tanggal, terus nama akunnya jangan lupa, dan nomor akun jangan lupa. Setelah itu refnya tadi kan 1 karena berada di satu tabel jurnal umum, dan kasih setoran modal. Ini keterangannya adalah setoran modal. Setelah itu perhatikan sisi debit kreditnya. Kas ref 111 berada di sebelah debit. Nah, maka di buku besarnya juga sama, dia harus dicatat di sebelah debit ya, harus dicatat di sebelah debit. Selanjutnya kita lihat lagi transaksi yang berikutnya, kas lagi. Nah, ada kas lagi di transaksi tanggal 1 juga, tapi transaksi yang kedua. Ini ada kas sebesar 7.200.000 berada di sebelah kredit. Nah, selanjutnya transaksi tanggal 1 membayar sewa kios, refnya berapa, dan ditulis di sebelah kredit. Nah, ini saldonya, ini posisi saldonya ini kita lihat dari ini tetap geser, debit tetap geser karena nggak ada kreditnya. Setelah itu posisi yang ini, saldo keduanya ini didapat dari debit min kredit. Jadi 14.250.000 dikurangi 7.200.000, maka dia masih sisa 7.200.000.
Ya, kita lanjutkan lagi ke transaksi yang selanjutnya, yang ketiga. Itu adalah kas. Di tanggal 4 ada kas bertambah di sebelah debit sebesar 3.750.000. Nih, tanggal 4 menerima pendapatan 3.750.000 di sebelah debit. Posisi saldonya debit sama debit, dia akan bertambah. Debit sama debit akan bertambah, maka dia 7.050.000 ditambah 3.750.000 akan dapat 10.800.000. Begitu seterusnya sampai kalau dia ketemu kredit, maka saldonya akan dikurangi. Kalau bertemu kredit lagi, dikurangi lagi. Bertemu ini dikurang lagi. Sampai akhirnya kalau misalkan dia min, maka dia dicatat di kredit. Kalau dia tetap di debit, ya tetap taruh di debit. Ya. Selanjutnya itu ada saldo. Selanjutnya ada akun piutang usaha. Piutang usaha pun sama. Kalian tinggal masukin tentang piutang usaha kayak ini. Transaksi tanggal 18 piutang usaha. Di situ berada di sebelah debit 1.500.000. Maka kalian masukkan ke buku besar piutang usaha 1.500.000 di sebelah debit, dan saldo debitnya bertambah tetap sama. Begitu seterusnya sampai semua akun yang ada di jurnal umum ini habis. Ya, habis dalam artian semuanya sudah masuk ke buku besar. Kalau akunnya beda-beda kayak ini, kas, perlengkapan, peralatan, kendaraan, modal, maka kalau nggak ada yang sama harus dibuatkan satu-satu, walaupun cuma sedikit isinya. Contohnya kayak ini. Nah, di sini sewa dibayar di muka. Cuma ada satu transaksi, tapi tetap harus dibuatkan buku besarnya, walaupun cuma ada satu transaksi. Perlengkapan juga gitu. Cuma ada 2 transaksi, tapi tetap harus dibuatkan buku besarnya. Jadi intinya setiap transaksi jurnal umum harus diposting ke buku besar. Ya, seperti itu. Kalau ada pertanyaan bisa japri saya. Kalau ada yang nggak ngerti bisa ditanyakan ke saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.